Hello everyone, I'm Dinar Farsha Puspita from Tain Science One Islamic Village Senior High School. Ini dia contoh tas yang udah jadi, langsung aja kita ke alat dan bahan-bahannya. Oke, untuk alatnya di sini yang pertama ada plastik kanvas dengan ukuran sebagai berikut. Aku juga pakai benang chenil yang warnanya abu muda. Di sini untuk alat yang lainnya aku pakai jarum rajut, korek api, ring tas, rantai tas. Aku juga pakai gunting sama spidol. Buat aksesorisnya di sini ada kayak gini yang bentuknya bunga, jadi nanti tinggal ditempel, sama ada kancing tas. Oke, langsung aja kita mulai ke stepnya. Untuk step yang pertama di sini kita tandain dulu bagian depannya. Ini aku tandain pakai spidol. Nah, setelah itu kita ukur benang channelnya sebanyak 3 kali lebar dari si plastik kanvasnya ini. Habis itu dipotong. Setelah itu ujungnya benang channel ini kita kasih korek api biar dia tuh nggak berantakan gitu. Jangan lupa diperhatiin, ini aku pakai 5 kotak buat setiap barisnya. Setelah itu kita masukin benang channelnya ke dalam jarum rajut, terus kita mulai ngejahit. Kita ngejahitnya dari paling ujung sebelah kiri. Nah terus udah gitu, ini sengaja benang channelnya disisain karena yang bakal jadi kunci biar nanti nggak kemana-mana gitu benangnya kalau udah dijahit. Plastik kanvas yang ngadep ke kamera ini itu yang bakal jadi bagian depan kalau tasnya udah jadi. Jangan lupa untuk selalu rapin benangnya biar nanti hasilnya nggak berantakan. Soalnya kalau benangnya berantakan sedikit aja itu bakal kelihatan banget nanti kalau hasil tasnya udah jadi. Lakuin step berikut secara terus-menerus sampai selesai. Ini biar gak terlalu makan waktu, jadi aku coba cepatin videonya. 2 hours later. Nah kalau udah jadi kayak gini, itu sisa benangnya kita selipin di bagian belakang tas. Nah ini yang ada ke kamera, itu yang bakalan jadi bagian belakang tasnya nanti kalau udah jadi. Nah ini masih di posisi yang sama, yaitu bagian belakang tas. Sisa benang yang tadi kita gunting, lalu kita beri korek api. Terus kita rapin aja pakai jarum rajut. Karena sisi kirinya udah jadi, sekarang kita mau bikin sisi kanannya. Ini aku skip aja karena caranya juga sama aja kayak yang tadi. Lakuin hal yang sama juga buat bagian atas plastik kanvasnya. Nah kalau udah jadi bagian atas sama bagian bawah plastik kanvas, sekarang kita bikin bagian kanan dan kirinya. Ini kita ukur benang channelnya sebanyak 2 kali lebar plastik kanvasnya. Terus kita juga gunain 5 kotak buat setiap barisnya. Untuk bagian ini kita mulainya dari tengah. Terus juga yang menghadap ke kamera ini itu bagian depannya nanti kalau si tasnya itu udah jadi. Kita juga bikin 5 kotak lagi buat di sisi sebelahnya, lakuin hal yang sama kayak di step sebelumnya. Kalau udah selesai kayak gini, jangan lupa sisa benangnya diselipin di bagian belakang tas, terus digunting dan dikasih korek api. Habis itu jangan lupa dirapihin pakai jarum rajut ini. Lakuin hal yang sama juga buat bagian sisi kiri tasnya. Oke, karena tiap bagian kanan sama kirinya udah jadi, sekarang kita mau bikin bagian tengahnya. Nah, di bagian tengahnya ini kita gunain 6 kotak untuk setiap barisnya. Sebenarnya stepnya sama aja kayak dilakuin di step sebelumnya, cuman untuk di bagian yang tengah ini kita gunainnya 6 kotak. Nah, biar kalian gak lupa, kalian bisa tandain setiap 6 kotak itu. Untuk di bagian 6 kotak ini nanti hasilnya ada 4 baris sisi kanan kiri kayak gini. Nah, yang bagian tengah ini yang sisa sendiri ini itu kita pakainya 5 kotak. Nah nanti kalau udah jadi hasilnya bakal jadi kayak gini. Terus ini kita mau jahit di bagian pinggirnya biar nanti bisa kebentuk jadi tas gitu.
Ini mulai ngejahitnya dari bagian dalam tasnya dulu, nanti dikeluarin kayak gini, terus disambungin lagi di bagian bawah tasnya itu. Jadi nanti dia bakal kebentuk. Nah, kalau bagian kirinya udah jadi, itu jangan digunting, jangan diapa-apain juga, langsung disambungin aja ke bagian tengah sama bagian kanan dari tasnya itu. Nah, ini udah jadi bagian depan sisi kanan, kiri, sama tengahnya. Sekarang kita juga lakuin hal yang sama buat bagian belakang sisi kanan dan sisi kirinya. Step ini juga sama kayak step sebelumnya. Kalau udah selesai jangan digunting, langsung aja disambungin ke sisi tengah sama sisi kanan bagian belakang tasnya. 5 minutes later. Nah, kalau sisi kanan, tengah, sama sisi kiri bagian belakang tas sudah selesai, jangan lupa sisa benang cenilnya itu diselip-selipin, terus digunting dan dirapihin. Di sini aku mau tambahin ring tas buat di bagian kanan sama kiri tasnya nanti. Terus ini ring tasnya dijahit pakai benang cenil juga, lakuin stepnya kayak yang ada di video. Nah, kalau ring tasnya udah dipasang, di sini aku juga mau nambahin kancing tas magnet gitu. Ini tinggal dipasang aja, tinggal ditempel, nggak usah dijahit lagi. Oh ya, kalian juga bisa tambahin aksesoris apapun yang kalian suka. Di sini aku pakai aksesoris bentuknya bunga gini, jadi dia tinggal ditempel, nggak usah dijahit-jahit lagi. Terus juga di sini aku pakai rantai. Oh iya, buat alat dan bahan dalam tas ini, kalian juga bisa cari di online shop. Thanks for watching for this video, guys.